Nama Pulau Batam yang kini telah lekat dan terkenal sebagai nama sebuah kota maju yang perkembangannya paling pesat dan dinamis di Provinsi Kepulauan Riau telah lama dikenal. Sebuah peta pelayaran VOC tahun 1675 yang kini tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden telah mencantumkan Pulau Batam dengan nama Pulau Batang, yang disandingkan dengan Pulau Bintang atau Pulau Bintan. Dengan kata lain, dapatlah dikatakan bahwa Pulau Batam telah melewati perjalanan sejarah yang panjang sehingga menjadi sebuah kota yang maju. Siapa Raja Isa? Nama Raja Isa dari beberapa silsilah diketahui bahwa ayahandanya adalah Raja Ali marhum Pulau Bayan yang di Pertuan Muda Riau V, Ibni Daeng Kamboja yang di Pertuan Muda Riau III. Dengan demikian, jelaslah bahwa Raja Isa adalah keturunan yang di Pertuan Muda Riau. Sedangkan ibundanya bernama Raja Buruk binti Raja Abdul Samad Ibnu Daeng Kamboja Engku Wok. Selain itu, ia juga mempunyai istri kedua yang tidak diketahui namanya. Dalam dokumen-dokumen Belanda sezaman, Raja Isa tampaknya dipandang sebagai tokoh penting dalam keluarga di Raja Riau, dan namanya turut dicatat dan disandingkan dengan tokoh lain seperti Raja Jakfar yang di Pertuan Muda Riau VI, Raja Ahmad ayah Raja Ali Haji, Datuk Penggawa Ahmad, Arong Bilawa, dan lain-lain. Dari kedua istrinya, Raja Isa memperoleh beberapa orang anak laki-laki yang antara lain bernama Raja Yakub, Raja Idris, Raja Daud, dan Raja Husin. Pada masa lalu, Raja Isa dan keluarga menetap di Pulau Nongsa dan Sungai Nongsa. Hanya Raja Husin yang sebelumnya menetap di Pulau Nongsa telah berpindah dan menetap di Pulau Penyengat ketika telah berusia 87 tahun. Tentang Raja Isa Ibnu Raja Ali yang di Pertuan Muda Riau V dan keturunannya di Nongsa, Pulau Batam, dalam Tuhfat Al-Nafis, Raja Ali Haji menjelaskannya sebagai berikut. Sebermula ada yang di Pertuan Muda Raja Ali ini, ialah Raja Muda yang kelima daripada bangsa Bugis, anak cucu Opu Dahing Perani. Adalah ia yang mengadakan beberapa anak laki-laki dan perempuan. Adapun yang laki-laki bernama Raja Isa, ialah beranakan Raja Yakub serta saudaranya. Adalah ibunya Raja Wok, dan lagi anaknya bernama Raja Idris, mengadakan anak laki-laki dan perempuan. Ada yang hidup, ada yang mati. Masa membuat silsilah ini adalah kebanyakan anak cucunya di Sungai Nongsa. Sumber lisan dan sebuah silsilah di Pulau Penyengat menyebutkan Raja Isa sebagai seorang tokoh yang membuka sebuah kampung baru di Pulau Batam yang kini dikenal dengan nama Nongsa, sebuah kampung yang dicantumkan oleh J.G. Scott dalam peta Kepulauan Batam di Batam Archipel yang dipublikasikan pada tahun 1882. Bahkan sumber-sumber lisan dan cerita pusaka yang berkembang di Pulau Penyengat menyebutkan bahwa toponim nama Nongsa berasal dari nama timang-timangan Raja Isa sebagai putra tertua Raja Ali yang di Pertuan Muda Riau almarhum Pulau Bayan, yaitu Nong Isa. Barangkali oleh karena diucapkan oleh lidah yang tidak bertunggal asal dan didukung pula oleh salah pengucapan, maka perlahan-lahan nama kampung baru tempat tinggal Raja Isa di Pulau Batam ini berubah namanya menjadi Nongsa. Apakah benar Raja Isa tinggal di Nongsa? Perpustakaan Nasional PNRI Jakarta jelas menyebutkan bahwa Raja Isa tinggal di Nongsa atau Pulau Nongsa. Bahkan bahan sumber yang ditulis pada 1833 lebih jauh menjelaskan bahwa Raja Isa berusia sekitar 50 tahun ketika itu, dan kampung kecil tempat ia bersemayam terletak di hulu Sungai Nongsa yang bunyinya Enkot en Hidup. Duh, susah bacanya. Neng Google tolong dibantu. Gitu aja kok pakai kuah bang. Wis tak bantu. Een kort eind het riviertje van Nongsa op gevaren zijnde, komt men aan ene kleine kampong.
al waar zich enige weinige Maleiers afstammelingen van Boekinezen ophouden. En Raja Ashik zijn verblijf houdt. Selain dikenal sebagai tokoh yang membuka Nongsa sebagai sebuah kampung atau negeri yang baru, salinan selembar dokumen yang ditemukan dalam koleksi arsip Riau di Arsip Nasional Jakarta menyebutkan bahwa Raja Isa juga pernah diberi kuasa memegang perintah atas Nongsa dan rantau di sekitarnya di bawah perintah Sultan yang di Pertuan Muda Riau. Peristiwa ini terjadi 5 tahun setelah Traktat London tahun 1824 dan ditandai dengan surat Komisaris Jenderal sekaligus Residen Riau, Letnan Kolonel Cornelis H.J. Elliot pada tanggal 22 Jumadil Akhir 1245 Hijriah bersamaan dengan tanggal 18 Desember 1829 Masehi. Secara historis, surat pengukuhan Raja Isa memegang perintah atas Nongsa dan rantau di sekitarnya atas nama Sultan Abdul Rahman Shah Lingga Riau tahun 1812 hingga 1832 dan yang di Pertuan Muda Riau Raja Jakfar tahun 1808 hingga 1832 amatlah penting bagi sejarah Batam karena ianya menandai sebuah babak baru dalam perjalanan sejarah pemerintahan lokal di Batam. Setelah tidak lagi menjadi pusat perintah Temenggung Johor yang ditinggalkan oleh Temenggung Abdurrahman Daeng Ronggek karena hijrah dari Pulau Bulang ke Singapura dengan membawa 150 orang penduduk asli Batam yang mendiami kawasan sekitar Teluk Senimba. Dan dalam kenyataannya, momentum embrional dan penanda paling awal ini terus berlanjut dan berkembang menjadi pola dan sistem pemerintahan pribumi di Pulau Batam yang berada di bawah kendali Kerajaan Riau Lingga, serta diwariskan kepada penerus-penerusnya hingga tahun 1913. Setelah Raja Isa wafat pada tahun 1831, wilayah administrasi pemerintah atas Nongsa dan rantau sekitarnya mulai berkembang lebih maju dengan batasan-batasan yang lebih jelas dan mencangkup seluruh kawasan Pulau Batam. Jika dilihat dari proses perjalanan sejarahnya, perkembangan sistem pemerintahan lokal Kerajaan Riau Lingga di wilayah Batam dan sekitar lebih dahulu terbentuk dan jauh sebelum pemerintah Hindia Belanda menempatkan wakil residen Riau di wilayah Batam. Karena secara resmi pemerintah Hindia Belanda baru menempatkan pegawai pemerintahan bangsa Eropa di Batam, Karimun, Daik, dan Bintan Utara pada tahun 1868 berdasarkan lembaran negara nomor 70. Sejak saat itu, sebagai bagian dari wilayah administrasi pemerintahan Hindia Belanda dalam Residenti Riau, Batam menjadi sebuah Oderafdeling Platsdik Bestur yang dikepalai oleh seorang kontrolor berkedudukan di Pulau Bojan dan diletakkan di bawah Afdeling yang berpusat di Tanjung Pinang. Sampai batas tertentu, perkembangan tata pemerintahan di Batam diikuti pula dengan perkembangan dan pembangunan infrastruktur. J.G. Scott melaporkan telah ada jaringan jalan yang dibangun membentang dari Sungai Lekop ke Batu Haji. Bahkan bentangan jaringan jalan dari Sungai Panas ke arah Kangboy melewati bagian selatan Bukit Ladi arah Batu Haji yang diikuti dengan jaringan jalan dari Duriangkang ke arah Iban. Sejalan dengan perkembangan tata pemerintahan dan infrastruktur yang di Pertuan Muda Riau Pulau Penyengat juga mulai melirik Batam sebagai kawasan masa depan. Kecenderungan ini telah mulai terlihat sejak pertengahan abad ke-19. Kini Batam adalah salah satu kota yang perkembangannya sangat pesat di Indonesia, dan Nongsa adalah awal mula pertumbuhan Batam yang merupakan sebuah kecamatan. Kecamatan ini terkenal dengan wisata pantainya. Beberapa pantai wisata yang terkenal antara lain adalah Pantai Nongsa, Pantai Maimun, Pantai Tanjung Beban, dan Pantai Sekilap. Kecamatan Nongsa juga memiliki sejumlah resort dan padang golf berstandar internasional yang menjadi tujuan wisatawan domestik dan mancanegara saat ini.
Nah, pembangunan Batam juga tidak lepas dari berdirinya kerajaan Melayu yang tak lain dan tak bukan yang dibawa oleh Raja Isa ke pulau ini. Sementara, makam Raja Isa sendiri dapat kita kunjungi di daerah Pantai Nongsa, dan keturunan-keturunannya pun masih terus mendukung perkembangan Pulau Batam pada khususnya. Demikianlah saudara mengenai sejarah Raja Isa dan berdirinya Pulau Batam hingga menjadi seperti saat ini. Semoga dapat menambah pengetahuan saudara semua sehingga menjadikan motivasi dalam meninggalkan catatan-catatan baik bagi penerus kita kelak. Ingatlah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Nama Pulau Batam yang kini telah lekat dan terkenal sebagai nama sebuah kota maju yang perkembangannya paling pesat dan dinamis di Provinsi Kepulauan Riau, telah lama dikenal. Sebuah peta pelayaran VOC tahun 1675 yang kini tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden telah mencantumkan Pulau Batam dengan nama Pulau Batang, yang disandingkan dengan Pulau Bintang atau Pulau Bintan. Dengan kata lain, dapatlah dikatakan bahwa Pulau Batam telah melewati perjalanan sejarah yang panjang sehingga menjadi sebuah kota yang maju. Siapa Raja Isa? Nama Raja Isa dari beberapa silsilah diketahui bahwa ayahandanya adalah Raja Ali marhum Pulau Bayan yang di Pertuan Muda Riau V, Ibni Daeng Kamboja yang di Pertuan Muda Riau III. Dengan demikian, jelaslah bahwa Raja Isa adalah keturunan yang di Pertuan Muda Riau. Sedangkan ibundanya bernama Raja Buruk binti Raja Abdul Samad Ibnu Daeng Kamboja Engku Wok. Selain itu, ia juga mempunyai istri kedua yang tidak diketahui namanya. Dalam dokumen-dokumen Belanda sezaman, Raja Isa tampaknya dipandang sebagai tokoh penting dalam keluarga di Raja Riau, dan namanya turut dicatat dan disandingkan dengan tokoh lain seperti Raja Jakfar yang di Pertuan Muda Riau VI, Raja Ahmad ayah Raja Ali Haji, Datuk Penggawa Ahmad, Arong Bilawa, dan lain-lain. Dari kedua istrinya, Raja Isa memperoleh beberapa orang anak laki-laki yang antara lain bernama Raja Yakub, Raja Idris, Raja Daud, dan Raja Husin. Pada masa lalu, Raja Isa dan keluarga menetap di Pulau Nongsa dan Sungai Nongsa. Hanya Raja Husin yang sebelumnya menetap di Pulau Nongsa telah berpindah dan menetap di Pulau Penyengat ketika telah berusia 87 tahun. Tentang Raja Isa Ibnu Raja Ali yang di Pertuan Muda Riau V dan keturunannya di Nongsa, Pulau Batam, dalam Tuhfat Al-Nafis, Raja Ali Haji menjelaskannya sebagai berikut. Sebermula ada yang di Pertuan Muda Raja Ali ini, ialah Raja Muda yang kelima daripada bangsa Bugis, anak cucu Opu Dahing Perani. Adalah ia yang mengadakan beberapa anak laki-laki dan perempuan. Adapun yang laki-laki bernama Raja Isa, ialah beranakan Raja Yakub serta saudaranya. Adalah ibunya Raja Wok, dan lagi anaknya bernama Raja Idris, mengadakan anak laki-laki dan perempuan. Ada yang hidup, ada yang mati. Masa membuat silsilah ini adalah kebanyakan anak cucunya di Sungai Nongsa. Sumber lisan dan sebuah silsilah di Pulau Penyengat menyebutkan Raja Isa sebagai seorang tokoh yang membuka sebuah kampung baru di Pulau Batam yang kini dikenal dengan nama Nongsa, sebuah kampung yang dicantumkan oleh J.G. Scott dalam peta Kepulauan Batam di Batam Archipel yang dipublikasikan pada tahun 1882. Bahkan sumber-sumber lisan dan cerita pusaka yang berkembang di Pulau Penyengat menyebutkan bahwa toponim nama Nongsa berasal dari nama timang-timangan Raja Isa sebagai putra tertua Raja Ali yang di Pertuan Muda Riau almarhum Pulau Bayan, yaitu Nong Isa. Barangkali oleh karena diucapkan oleh lidah yang tidak bertunggal asal dan didukung pula oleh salah pengucapan, maka perlahan-lahan nama kampung baru tempat tinggal Raja Isa di Pulau Batam ini berubah namanya menjadi Nongsa.
Apakah benar Raja Isa tinggal di Nongsa? Perpustakaan Nasional PNRI Jakarta jelas menyebutkan bahwa Raja Isa tinggal di Nongsa atau Pulau Nongsa. Bahkan, bahan sumber yang ditulis pada 1833 lebih jauh menjelaskan bahwa Raja Isa berusia sekitar 50 tahun ketika itu, dan kampung kecil tempat ia bersemayam terletak di hulu sungai Nongsa yang bunyinya Enkot and Hidup. Duh, susah bacanya. Neng Google, tolong dibantu. Gitu aja kok pakai kuah bang. Wis tak bantu. Een kort eind het riviertje van Nongsa op gevaren zijnde, komt men aan ene kleine kampong, alwaar zich enige weinige Maleiers afstammelingen van Boekinezen ophouden, en Raja Aishik zijn verblijf houdt. Selain dikenal sebagai tokoh yang membuka Nongsa sebagai sebuah kampung atau negeri yang baru, salinan selembar dokumen yang ditemukan dalam koleksi arsip Riau di Arsip Nasional Jakarta menyebutkan bahwa Raja Isa juga pernah diberi kuasa memegang perintah atas Nongsa dan rantau di sekitarnya di bawah perintah Sultan yang di-Pertuan Muda Riau. Peristiwa ini terjadi 5 tahun setelah Traktat London tahun 1800.